dokter, jadi pilot, jadi presiden. Pas SMP berubah. Belum pernah ada orang mampu memberikan jawaban kenapa itu terjadi kan. Sekarang tuh kesannya kita tuh mesti modern. Nggak perlu lagi dong salim-salim, nggak bisa waktu. Kalau saat ini kan kalau kita berbicara tentang perbedaan antara dulu dan sekarang, apalagi kalau di masalah adat, itu kalau secara pribadi itu merasakan beda. Pada saat kami menjadi anak-anak, itu pada adab dengan guru terutama atau dengan orang tua itu berbeda. Misalnya sebelum berangkat sekolah itu adabnya itu berbeda dengan sekarang. Menurut abang, pandangan abang mengenai hal itu apa? Iya, seperti saya pernah sampaikan di materi-materi training saya kan, bahwa kenapa anak-anak dulu berani punya mimpi. Jadi dokter, jadi pilot, jadi presiden. Pas SMP berubah, mimpinya itu berkurang. Kemudian pas SMA hilang mimpinya kan. Nah, belum pernah ada orang mampu memberikan jawaban kenapa itu terjadi kan. Setelah saya kaji, saya baca referensi beberapa buku, saya renungkan, ternyata memang itu soal adab. Dulu orang pandai punya mimpi karena dia taslim dengan gurunya, dia hormat dengan gurunya. Kalau kita dulu ingat ketika kita SD zaman kita, masuk sekolah, sebelum masuk ruangan, itu baris depan kelas. Salaman dengan guru, ya kan? Sudah salaman dengan guru, kita baca doa, baca Al-Fatihah. Pulang pun sama. Pulangnya kita baca wal asri, ya kan? Sudah baca wal asri, kita baru salaman dengan guru. Sehingga memang pengetahuan itu meresap ke dalam jiwa kita. SMP itu sudah berkurang. SMA berkurang. Kuliah apalagi? Kuliah bahkan apalagi sejak zaman pandemi kan? Jangankan kita bersalaman, ketemu dosen aja enggak. Bahkan ada teman-teman saya cerita, anaknya itu SMA 3 tahun nggak pernah bertemu guru. Karena sejak tahun 2020-2022 pandemi. Nah, ini juga salah satu penyebab banyak generasi muda tuh lost impian, tak punya impian karena tidak ada namanya transfer knowledge secara langsung, transfer emosional secara langsung, transfer karakter. Nah, itu nggak ada. Makanya memang ini beban bagi teman-teman sekarang tuh, misalnya kayak Rahma Santi yang ambil jurusan FKIP kan, mau jadi guru kan, merubah paradigma tuh, bukan merubah paradigma ya, mengembalikan paradigma lama ke yang baru. Sekarang tuh kesannya kita tuh mesti modern. Nggak perlu lagi dong salim-salim, nggak bisa waktu. Belajar kan bisa di rumah dan lain-lain. Nah, ini yang mesti dikembalikan ke awal. Makanya saya selalu beri tema tuh membangkitkan kembali peradaban Indonesia. Artinya kata apa? Yang sudah ada dibangkitkan kembali. Dari mana mulainya? Dari generasi muda dan anak-anak. Mohon maaf kalau kita mau berubah orang tua, sudah banyak faktor yang itu berat. Faktor usia, faktor pekerjaan, faktor lingkungan, faktor budaya. Kalau kita yang anak muda masih fresh, anak-anak pun sama, maka kita mulai dari sana. Karakter ini akan menentukan sikap akan menentukan habit, kebiasaan akan menentukan cara dia berpikir, itu akan menentukan takdir nantinya. Nah, takdir ini ada dua. Takdir yang sudah Tuhan tentukan, takdir yang boleh kita minta dengan Tuhan. Masa depan itu takdir yang boleh kita minta dengan Tuhan. Tuhan, saya meminta seperti ini. Saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi pejabat, saya jadi pengusaha, saya mau jadi guru. Itu boleh kita minta dengan Tuhan dan kita kerjakan. Takdir yang nggak mungkin dirubah itu apa? Kematian dan kelahiran. Nggak mungkin dong Santi memilih lahir jadi anak Jokowi, nggak mungkin. Atau jadi anak SBY. Nah, begitu. Tapi kalau kita mau milih lahir langsing, juga nggak bisa juga. Tergantung maknya lu cuman kan. Nah, begitu. Wesi memilih pakai kumis boleh, memilih jenggot boleh. Ini bukan takdir, ini takdir yang sudah berubah. Tapi kalau kita misalnya memilih menjadi perempuan, sebagai laki-laki nggak bisa nih kodrat. Perempuan nggak mau melahirkan, itu juga melawan kodrat. Itu takdir namanya. Nah, itu yang mesti kita pahami sebagai anak muda. Jadi kembali tadi pertanyaan Rama, kok Bang beda sekali dulu ya zaman sekarang. Dulu anak SD, SMP, SMA zaman sekarang itu beda. Tadi karena cara didiknya, cara ajarnya, bahkan mohon maaf sekarang tuh orang tua juga sangat jarang orang tua yang ngurusin anaknya. Orang tua pagi-pagi antar anaknya ke penitipan anak, antar ke PAUD, ditinggalin. Pulang, dia pulang ke rumah, anaknya sudah tidur. Pagi-pagi sama terus kontinu seperti itu. Ini juga menentukan adab sang anak. Jadi bagi anak, ngapain saya salim sama guru?
sama orang tua aja saya salim. Nah, makanya mesti ada kebijakan. Kebijakan minimal misalnya gini, kalau nggak mungkin orang tua menemani full day, setidaknya pagi hari itu dia mampu mengantarkan anaknya sekolah, bahkan mungkin di maghrib dia bisa bersama-sama dengan anak-anaknya di rumah. Kan nggak mungkin kita kerja 24 jam. Nah, atau ada pembagian tugas antara suami dan istri. Suami cari nafkah, istri menjaga anak di rumah. Nah, ini juga sering dipahami bahwa sebenarnya yang membentuk karakter anak itu sang bapak, tapi yang membentuk ilmu itu sang ibu. Nah, ini mesti dipahami psikologis parenting. Nah, begitu teman-teman sekalian. Sebenarnya itu ada perubahan tradisi aja sebenarnya. Iya, tradisi kita tuh dianggap kolot, dianggap modern, dianggap kuno. Padahal itu strategi, padahal itu tradisi yang memang punya nilai luhur tinggi, nilai adab yang tinggi kan. Dulu kita kan kalau lewat depan guru tuh mohon maaf saya nih, tidak berani. Ada guru tegas tuh saya lewat belakang gitu kan. Sekarang tidak, tos pak katanya kan. Nah gitu. Dan tos apa, bahkan ajuin rokok kan. Rokok tuh pak, gitu kan. Dulu kita tidak berani. Dulu itu kita kalau tanya guru, udah PR, terdiam kita kalau belum PR kan, cemas. Sekarang dengan entengnya belum pak, katanya kan. Nggak ada dia berani takut, di mana enggak. Kalau dulu kita tuh punya rasa cemas, takut, punya beban moral yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi. Sekarang enggak. Dulu saya ingat betul kalau masih kecil tuh kalau ada PR, pulang sekolah langsung tergesa-gesa nyelesaikan PR itu. Sekarang kan banyak orang pulang sekolah main HP, main slot. Berarti itu kan balik lagi ke dampak dari salah satunya teknologi kan, teknologi lingkungan. Karena kalau di pedesaan itu biasanya masih budaya-budaya yang seperti sore ngaji di surau, rame-rame. Tapi kalau memang yang sudah terpengaruh dengan teknologi terutama HP, memang itu perubahannya drastis. Ini kan sebenarnya soal tafsir. Mestinya teknologi ini kan sebenarnya mestinya mempermudah orang tua untuk mengajari anaknya. Kalau orang tua nggak ngerti dia bisa cari Google kan, cari tahu, ajarin gitu kan. Bukan kasih ke anaknya gitu kan. Nah itu mempermudah. Tapi sekarang sering salah guna. Malah kalau anaknya lagi rewel, nah main HP gitu kan. Nah itu. Bahkan sang anak pun lebih milih main HP dibandingkan dia berlari dengan teman-temannya di luar rumah. Itu PR juga untuk kita generasi muda, terutama teman-teman mahasiswa, alumni mahasiswa, FKIP yang ngajar. Paling ngajar PAUD kan, ngajar PAUD itu kan ngajar anak muda yang calon anak muda, begitu. Oke, ada lagi? Berarti emang untuk edukasi sebuah kebiasaan yang buruk itu emang harus dari berbagai dari lingkungan terdekat tuh orang tua. Lalu lingkungan keduanya apa? Sekolah. Lingkungan ketiganya lingkungan rumah sekitar permainannya. Apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan membentuk pola pikirnya. Kalau dia sehari-hari sering nonton Doraemon, maka dia akan berhayal bagaimana punya kantong Doraemon. Kalau sehari-hari dia nonton Batman, Superman, maka dia akan berhayal bagaimana menjadi Batman terbang. Kan begitu? Tapi kalau kita sering ajak dia nonton soal masyarakat miskin, anak-anak yang sedang mengaji di surga, dia akan ikut itu. Kan begitu. Itu yang akan menanam di otak mereka. Karena sang anak kecil itu ibarat sebuah gelas yang kosong. Kita mau isi teh, mau isi kopi, mau isi susu, mau isi madu, akan masuk semua. Kan begitu. Tergantung siapa yang ngisi. Yang ngisi itu orang tuanya, para guru pendidiknya, dan lingkungan sekitarnya. Baru nanti tahap berikutnya adalah apa yang dia baca, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar. Begitu.